Welcome back. Jumpa kembali pada kelas Full Stack Development JavaScript Training. Sebelumnya belajar apa itu Bootstrap. Kemudian kita akan coba telusuri satu persatu apa yang ada di dalam Bootstrap. Kita tadi sudah belajar cara install, ya, gunakan CDN. Ya, saya menyarankan tidak harus, ya. Anda boleh saja melakukan instalasi, download. Ya, ada cara-caranya juga. Kemudian bisa juga melalui npm install. Tapi saya lebih banyak menggunakan CDN, dan pada training kali ini saya menggunakan CDN juga. Tempatkan ini link CSS pada head tag HTML, ya. Kemudian JavaScript tempatkan di paling bawah sebelum penutup body. Kemudian yang mau pengen simple cukup dengan mengcopy ini, sudah ada script HTML default, ya, dan di dalamnya sudah ada CSS di sini. Di bawah ini sebelum body, ya, JavaScriptnya taruh di sini. Kita akan coba lihat menu konten, yang di konten ada di dalam. Anda bisa lihat-lihat apa isinya di dalam sini. Kemudian saya akan lanjut ke layout. Ini adalah layout dari apabila kita menggunakan teknologinya Bootstrap. Ini adalah kontainer. Anda ingat kita pernah membuat kontainer. Nah, bila kita sudah menginstal Bootstrap, kita akan otomatis mendapatkan kontainernya versi Bootstrap, ya. Cukup menuliskan class container, selesai. Kalau di yang lalu kita belajar CSS, kita tulis kontainer dan kita harus membuat file CSS terpisah. Kemudian kita menuliskan atribut dan stylenya secara terpisah, ya. Dengan Bootstrap menyingkat waktu, jadi kita tidak perlu menuliskan, ya, atributnya ini. Kemudian kita menulisnya di style file CSS. Oke, ini adalah kontainer biasa. Kemudian ada kelas container fluid. Container fluid itu seperti karet, dia akan mengikuti lebarnya browser. Kemudian dia akan membuat website kita menjadi responsif. Kemudian grid. Jadi Bootstrap dengan beberapa grid system. Jadi satu layar lebar itu dibagi 12 kolom, ya, standarnya kolom, ya. Ini adalah contoh dari kolom, ya. Kolom ini size-nya ukurannya adalah 3 kolom, ya. 3 kolom. 1 of 3 kolom. Kalau ini 3 berarti 12 dibagi 3. Oh, masing-masing size-nya 4 ini. Cara penulisannya begini. Elemen pertama itu kelasnya adalah kontainer, dibungkus dengan kontainer, ya. Kemudian kita harus menempatkan row sebelum kita membuat kolom. Kolom ini kita cukup menuliskan kelasnya adalah call dash sm. Sm itu small, ya. Call singkatan dari kolom, sm small. Kemudian apa kontennya? Yang kedua adalah call sm, juga sama dengan tiga-tiganya ini. Dia akan otomatis membagi rata 12 dibagi 3 kolom. Dia akan masing-masing ukurannya sama, sekitar 4 atau 4 lah, exactly 4. Oke, itu adalah kontainer. Kemudian grid option, ya, Anda bisa baca-baca di sini ada max container width, extra small. Ini penulisannya seperti ini, titik kolom dash, kemudian small Anda tuliskan titik kolom dash sm dash. Kemudian medium Anda ganti sm ini jadi md, kemudian large jadi lg, dan extra large jadi xl. Jumlah kolom adalah 12. Gutter width, ukuran size, ya, 30 pixel, 15 pixel each side of column. Jadi masing-masing kolom itu ukurannya 15 pixel. Ini adalah equal. Kalau jika Anda menuliskan kolom hanya call di dalam satu buah row, dia akan dibagi rata. Cukup menuliskan call aja. Gimana kalau Anda membuat 3 kolom di dalam satu row, dia akan juga membagi rata 3. Nih contohnya, ya, dan seterusnya 4, ya, 4 gitu, ya. Oke, ini adalah kolom container row, kolom, ya. Kolom ini width-nya 100, ya, lebarnya 100. Kemudian Anda bisa baca-baca di sini responsive class. Ini ukurannya call 8, berarti ini ukurannya 8, ya. Ini 4 dan selalu jumlahnya adalah 12, ya. Kalau ini 4 berarti
33 ya. Oke. Anda bisa baca-baca sendiri ya. Alignment itu tulisannya seperti ini. Row align item start. Item start berarti dia akan geser ke kiri. Kontennya akan digeser ke kiri. Kemudian row alignment item center, dia akan di tengah. Row align item end, dia akan di pojok kanan. Pojok kanan, dia ke kanan, dia geser ke kanan. Anda tidak perlu menghafal ini, Anda bisa pada saat Anda menghadapi sebuah project, Anda bisa misalnya Anda membuat kolom ingin geser ke kanan, ya gunakan inilah. Kemudian horizontal alignment, Anda bisa baca di sini. Oke, ini adalah wrapping. Oke, next kita lihat media. Pada saat Anda, media adalah menempatkan gambar ya. Anda bisa lihat di sini cara menempatkan gambar. Jangan lupa kelasnya adalah kelas media. Ini adalah contoh kita ingin menempatkan gambar seperti ini ya. Dia rata kiri dan rata kanan. Ya, kemudian ada heading di sini. Ini contohnya adalah ini kelasnya media. Kemudian kelas media margin right-nya, ini image ya. Margin right-nya ini berarti 3 pixel nih. Dibikin 3. Kelas MR-3. Kemudian source alamat image Anda ya, alternatif dari image tersebut bila tidak bisa dirender di browser. Kemudian jangan lupa menempatkan media body untuk body daripada isi teks ini dengan headingnya, heading 5 ini apa? Margin topnya 0. Jadi dia mentok atas ya, mentok atas nih sejajar dengan ini. Kemudian langsung tempatkan paragraf di sini ya, teksnya ya. Oke, ini adalah nesting jadi bertingkat ya, ini media, kemudian ini yang pertama sebagai parentnya, kemudian ini yang kedua, dia padding right 3 ya, ini PR 3 ya, artinya padding right. Padding di sini mungkin 3 dibatasin, kemudian ini untuk image ya, ini image, kemudian ini baru teksnya. Margin top MT 0 ya. Oke, kemudian alignment, align ya setelah media, kemudian image-nya align self start, berarti dia mepet ke kiri. Ya, kalau start berarti kiri. Kemudian margin right-nya dia memberikan 3 ini. Ya, white space-nya 3. Kemudian media body-nya dia taruh di sini, margin top-nya 0. Kemudian dia tempatkan paragraf di sini. Oke, Anda bisa baca-baca sendiri ya. Kemudian utilities for layout. Ini adalah Bootstrap yang terbaru ya. Dia mengadopsi Flexbox. Anda bisa baca mengenai Flexbox. Kemudian kita lanjut ke konten. Anda bisa baca di sini konten, ini heading ya. Konten terdiri dari heading sampai 6 ya. Kemudian list seperti biasa, order list, unorder list. Cuman di Bootstrap kita bisa menyingkirkan titik ya dan angka ini. Gimana caranya? Nanti ada. Kita lanjut dulu. Ini adalah list yang tidak menggunakan titik atau label di depannya ya. Oke, ini tag prime ini untuk menuliskan kode ya. Di samping teks biasanya kita menuliskan kode ya. Seperti kita membuat sebuah tutorial atau ebook ya. Kalau kita menuliskan kode harus dikurung dengan pre dan penutup pre ya. Ini adalah table, kemudian form, cara membuat form, block quote, kemudian inline element HTML5. Oke, itu adalah konten. Kemudian komponen ya, ini paling sering kita pakai adalah komponen. Ini adalah contoh dari warning ya, alert. Biru, gray, atau ini primary, ini secondary kalau nggak salah ya. Nah, ini sini ada nama-namanya. Nah, cara buatnya begini. Kita membuat div dengan kelas alert. Alertnya primary ini warnanya ya. Kemudian alert secondary, alert sukses itu warnanya ini hijau light. Kemudian danger adalah merah light ya, merah menyala. Merah light itu apa ya, merah muda ya. Kemudian warning adalah ini. Kemudian dark. Oke, ini light, yang putih ini light. Oke, kemudian kita membuat link, alert link. Cara penulisannya begini, kelas alert link. Kita menuliskan kelas alert link. Oke, Anda bisa baca-baca.
harus rajin baca ya. Jadi seorang developer yang mengikuti teknologi harus ya lihat video atau senang baca gitu ya. Oke, itu alert, batch. Contoh penggunaan batch adalah ini, batch dengan notification, misalnya kita taruh 4 ini ya. Kelasnya adalah button primary, kemudian baru batchnya light 4, ini dia di kotak ini ya. Kemudian Anda bisa baca di sini adalah batch primary yang contextual variation, ini lebih kecil ya, dengan menggunakan span. Jangan lupa menggunakan span di sini ya. Oke, nanti cara penggunaannya kita akan langsung praktekkan aja ya pada project membuat sebuah template. Jadi Anda belajar membuat template di situ dengan Bootstrap, kita langsung terapkan aja ilmunya. Kemudian breadcrumb, Anda tahu breadcrumb? Breadcrumb ini petunjuk ya, sitemap ya. Oke, cara pembuatannya ini, kelasnya Anda perhatikan kelasnya ya, breadcrumb, kemudian kelasnya ini aktif, breadcrumb aktif kalau memang dia aktif ya. Button ini adalah button ya, button type, tulis type-nya ya, kelasnya button primary berarti dia warnanya biru. Kemudian secondary ini warnanya grey, kemudian success warnanya ini danger merah ya. Kemudian button tag, ini adalah cara-cara menulis button. Kemudian outline button, ini lumayan cakep kalau buat button ya, dibikin outline. Tipenya buttonnya button BTN outline primary ya, berarti biru. Kelihatannya cukup cakep kalau diterapkan di website ya. Tapi kebanyakan saya menggunakan button yang color ya. Boleh juga dicoba ya. Kemudian ini button adalah button yang kalau yang panjang ini adalah button block ya. Dibikin responsif langsung dari sisi ke sisi ya. Disable, Anda tinggal menuliskan ini button disable ya, disabled. Oke, akan setelah kelas ya. Oke, lanjut button group. Kalau Anda menempatkan beberapa button secara inline ya, secara sejajar. Kemudian yang penting lagi adalah card ya, penggunaan card. Jadi bila Anda membuat kotak-kotak ini untuk di website ya, gunakan card ya. Kelasnya adalah card ya. Ini ada macam-macam cardnya, card dengan image, kemudian card dengan group, kemudian card dengan group ya, dengan image lengkap ya. Kemudian ini card header dan footer. Oke, Anda bisa baca-baca card. Kemudian carousel adalah sliding image ya. Nah, cara membuatnya Anda bisa lihat di sini ya. Membuat sliding ya. Dengan indikator, dengan caption. Kemudian collapse, ini juga menarik kalau diterapkan ya, collapse. Anda bisa menempatkan informasi di sini. Apabila user klik button, Anda bisa coba-coba. Nah, ini adalah satu lagi akordeon ya. Fungsinya adalah informasi yang bertumpuk. Jadi kita tidak membuang space ya. Dia bisa dilipat ibaratnya. Oke. Kemudian drop down ini banyakkan taruhnya di menu ya. Ini ada kelasnya, Anda bisa baca. Kelasnya ada drop down, kemudian macam-macamnya. Jangan lupa tempatkan href ya, untuk melingkan ke halaman yang lain ya. Kemudian yang lebih penting juga adalah form. Nah, cara membuat form, jangan lupa tagnya form ya, antara dua form ya, penutup, pembuka dan penutup. Kemudian form group ya, Anda bisa beri label di sini, kemudian inputnya, terus kemudian informasi di situ ya. Contohnya ini informasi di bawah ya. Kalau seandainya tidak perlu ya Anda hapus saja. Kemudian form control, class form control. Saya selalu menggunakan class form control karena untuk membuat form ini melebar ya, width-nya melebar sesuai dengan device-nya. Ini adalah option select ya. Kemudian input ya, ini adalah input ya. Anda bisa macam-macam input ya. Anda bisa tulis gambar di sini, misalnya kalau ini username berarti gambarnya apa gitu ya, terserah Anda. Kemudian ini misalnya username, Anda bisa memberikan sampel di sini. Kemudian ini adalah URL, Anda bisa membuat contohnya di sini ya. Kemudian Jumbotron. Nah, membuat heading ya, membuat tampilan di depan biasanya ya, di halaman. Ya, bisa tambahkan button di sini. Caranya adalah memberikan kelas Jumbotron. Oke. Jumbotron terdiri dari fluid Jumbotron,
Kemudian list group. Ini adalah list group, cuman dibuat menarik ya, dikasih warna, dibuat aktif, ditambahkan pada kelas. Kemudian disable, ini disable ditambahkan pada kelas ya. Kemudian button ditambahkan juga di sini. Href, tambahkan href ya. Oke, kemudian di sini ada modal ya. Apa itu modal? Ya, kalau Anda punya usaha Anda perlu modal. Tapi bukan itu modal di sini ya. Ya, modal adalah sesuatu yang muncul, pop up namanya. Bila Anda klik ya. Ya. Jadi membuat Windows pop up. Dan Bootstrap membuat caranya dengan memberikan kemudahan, yaitu menambahkan kelas di sini. Oke, kemudian nav adalah ini menu ya. Kemudian rumahnya nav adalah navbar. Navbar itu barnya ya, membuat bar. Ya, nanti kita belajar membuat bar. Kemudian pagination itu biasanya kalau halaman udah full, pindah halaman atau Anda memindahkan number berikutnya ya, atau membaca selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, ini dia menggunakan pagination dari Bootstrap. Kemudian pop over, ini pop button ya, button yang diklik langsung toeng gitu ya. Oke. Kemudian Anda bisa baca-baca ya di situ ya. Progress, ini fancy progress ya. Dia menggunakan persen ya, 75%, berarti dia akan otomatis dia akan di sini. Oke, silakan Anda baca-baca dari awal sampai ini ya. Tidak harus langsung hafal ya, cuma Anda pahami aja karena nanti kita akan pakai dalam praktek pada video berikutnya. Oke, sekarang kita break dulu. Silakan Anda baca-baca sebelum ke video berikutnya ya. Jadi kita bisa langsung praktek, Anda langsung hands on ya. Get your hands dirty ya. Oke, see you on the next video.